selamat siang teman-teman. Semuanya, selamat pagi Jerman. Selamat pagi Jerman. Selamat pagi Jerman. Karena ada Pak Ridwan nih, Pak Ridwan juga di Jerman, jadi nggak hanya saya saja. Oh gitu ya. Di sini saya ditemani Mas Gordi, yang ternyata juga masih siang karena kan beliau ada di Thailand. Iya. Thailand jadi jamnya sama dengan Jakarta. Nah, senang sekali nih hari ini kita akan coba ngobrol di acara, kebetulan bulan Agustus ini kan bulan kelahirannya negara Republik Indonesia. Jadi topik kita nih pas banget, Merdeka. Warnanya juga merah nih, kebetulan dipas-pasin. Merah dan saya putih. Nah, iya. Lipstick juga betul. Merah. Ya, jadi kita merah dan putih ya. Merah berani, putih suci seperti bendera Indonesia, ya kan? Nah, senang sekali Mbak Gana Stegman ini bisa gabung ke acara saya ya. Jadi kita ini bisa ngobrol-ngobrol karena saya bangga sekali apa yang sudah dicapai Mbak Gana kalau saya ikutin dari medsosnya. Mbak Gana ini sudah ada di Jerman ya, boleh tahu Mbak Gana berapa tahun di Jerman? 14 tahun. 14 tahun di Jerman, tapi masih membawa budaya Nusantara. Jadi makanya topik hari ini adalah tentang menjaga budaya Nusantara di mancanegara. Seru banget kan? Iya, jadi, biar nggak pada lupa. Iya, dan justru itu supaya apa yang kita obrolkan siang hari ini benar-benar bisa menginspirasi teman-teman yang di Indonesia terutama untuk tetap cinta budaya Nusantara dan budaya Indonesia, dan juga untuk teman-teman yang sudah tinggal di luar negeri. Nah, itu dia ya, seperti Tik Gordi, Pak Ridwan gitu ya. Iya, ini kan ada Pak Ridwan yang tinggal di Jerman, jadi Mas Gordi yang ada di Thailand, jadi segera akan bergabung lagi yang lain gitu. Nah, Mbak Gana, saya ingin tahu nih, pertama kali Mbak Gana berangkat ke mana? Ke Jerman itu 14 tahun lalu ya. Itu awalnya bagaimana? Boleh tahu ceritanya sedikit dong, ceritakan sedikit Mbak Gana. Tahun 2006. Nah, tahun 2006. Aku mesti lihat ininya nih. Kemarin kan udah bikin ring-ringannya apa yang aku ingin bagikan begitu ya. Bahwa memang jadi saya pindah ke Jerman tuh tahun 2006. Pengennya waktu itu saya bilang ke suami, ya udah deh saya tinggal di Indonesia aja sama anak-anak, kamu yang pindahan aja dulu. Soalnya katanya pekerjaannya kan pindah, jadi memang harus rumahnya pindah ke Jerman. Yang tadinya misalnya oke deh kita di sini aja, waktu ditanyain sama orang tua, nanti kalau sudah menikah nanti tinggalnya di mana? Oh katanya tinggalnya di Indonesia. Ternyata tugasnya dipindah ke Jerman tempat asalnya. Saya pikir Jerman apa saya bisa, bahasanya nggak bisa, kemudian untuk budayanya, makanannya, bagaimana nanti ya, kemudian pekerjaan saya, ya sudah deh 2 tahun aku nunggu gitu ya, tapi ternyata dia nggak mau kan, terus akhirnya semua ikut. Nah dari awal-awal memang susah sekali, gimana ya, mesti kursus bahasa Jerman, dan tentu saja memang bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari, karena bahasa Jerman itu gramatiknya kalau dibandingkan dengan Inggris misalnya, bahasa yang kita pelajari hampir setiap orang di seluruh dunia, aduh kacau deh, pokoknya tuh bahasa yang susah gitu ya. Dan sampai sekarang pun 14 tahun saya bisa ngomong, cuman gramarnya masih kacau sekali, masih ribet, ini kok salah-salah gitu ya. Berarti kan pemahaman saya masih kurang sekali, padahal juga sudah kursus, sudah bergabung dengan masyarakat Jerman lokal, sudah bekerja dengan orang Jerman, sudah tinggal lama di sini dengan tetangga dan lain sebagainya, suami dengan bahasa Jerman, tapi tetap saja bahasa itu kurang begitu saya pahami begitu ya. Jadi ini sekarang hari-harinya kalau komunikasi dengan suami dan anak-anak pakainya bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu bahasa bakunya, bahasa sehari-harinya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita joke gitu kan, pakai bahasanya bahasa
Indonesia misalnya, karena mereka mengerti, terutama suami saya, karena suami saya itu kan pernah lama di Indonesia ya, pernah bekerja di sana. Jadi kalau misalnya kita kan misalnya lagi ngerasani tetangga, ada orang lewat misalnya, itu begini gitu, pakainya bahasa Indonesia biar mereka tidak tahu. Nah, bahasa Indonesia ini yang kita pakai sebagai bahasa rahasia keluarga. Jadi biar orang tuh nggak tahu, misalnya kalau lagi marah atau misalnya lagi ngasih tahu apa biar orang lain nggak tahu gitu, rahasia gitu kan. Akhirnya pakai bahasa Indonesia gitu. Oh iya, saya kan mau kenalin dulu nama saya siapa gitu ya. Betul. Nama saya memang lebih mudah untuk diingat, itu namanya Gana, karena saya orang Jerman, ya. Orang Indonesia, ya orang Rusia itu biar cepet, oh Gana seperti Afrika gitu ya. Tapi nama saya sebenarnya panjang sekali, namanya Gaganawati Dia Panca Harsanti. Terus karena saya menikah dengan orang Jerman, namanya tambah Stegman gitu ya. Dan ini juga punya arti tersendiri. Kalau di Gordi yang di Thailand ini pasti tahu bahasa Sanskerta itu mirip-mirip bahasa di Thailand juga ya. Gagana itu artinya angkasa. Dan saya benar-benar terbang ke angkasa. Jadi Bapak itu benar-benar mempersiapkan saya untuk keliling dunia terbang begitu ya. Dan sesuai nama. Iya, sesuai nama. Jadi itu saya pikir apalah arti sebuah nama itu, benar. Itu nama tuh doa, harapan dari orang tua. Terus jadi semangat kita, jadi kenyataan kita, jadi masa depan kita. Jadi benar sekali. Selain itu nama Gagana sendiri atau Gaganawati itu sebenarnya merupakan pecahan dari tanggal lahir saya, tanggal 1 bulan 1 tahun 76. Jadi Gaganawatada atau Gaganawati Dia Panca Harsanti gitu ya. Panca karena anak kelima gitu ya. Ini foto dari Bapak Ibu saya. Ini Bapak almarhum ya, sudah 100 hari meninggal, saya masih kangen. Saya pernah ngimpi itu 2 kali di Jerman. Bapak datang di Jerman, wah luar biasa sekali. Saya bilang ya Allah, Tuhan itu benar-benar memberikan kesempatan pada saya untuk bertemu. Karena tidak sempat berpisah kan, karena tahun kemarin kita Agustus tuh, waktu itu suami saya bilang, kita Agustus summer kita holiday ke Amerika deh, anak-anak biar seneng ke Hollywood gitu. Karena kita suka nonton film Hollywood. Saya bilang, tidak. Karena Bapak itu sudah tua, orang Indonesia itu tidak panjang umurnya. Saya ingin selalu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Bapak Ibu dan tentu saja berwisata ya. Benar, jadi itu ketika kita ke sana sebagai waktu terakhir kita, perjumpaan kita dengan Bapak. Karena kita rencananya Agustus ini juga ke sana lagi, tapi kan April sudah meninggal dan Agustus sendiri sudah corona ya. Jadi memang sudah ada insting bahwa harus bertemu. Agustus 2019 harus bertemu. Dan saya bilang sama suami saya, sama anak-anak, bapak saya, ibu saya harus ikut holiday. Jadi kita holiday-nya 3 minggu, kita ajak bapak ibu 3 hari. Karena kalau 3 minggu kasihan ya, ini pindah-pindah pulau ya, dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, pindah lagi ke Bali, ke ini, aduh kasihan ya. Udah deh kita ajakin ke Yogyakarta aja yang deket gitu ya. Bisa juga untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang di Yogyakarta gitu. Nah itu jadi orang Jawa tuh memang diajarin untuk empati, telepati kayak gitu-gitu yang ada sasmito begitu. Kayaknya ini harus deh. Dan anehnya ketika kita tuh selalu mengajak Bapak Ibu untuk ke Jerman, tapi beliau selalu bilang, besok kalau sudah panen kacang gitu, padahal Bapak nggak punya ladang kacang. Nah, pas minggunya beliau tuh bilang, waktu saya telepon, saya pengen ke Jerman gitu ya. Nah, setelah pengen ke Jerman, Seninnya meninggal. Jadi orang kan nggak tahu ya, jatahnya sampai kapan. Makanya ini, apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan ini dinikmati aja, karena kita nggak tahu hari ini kita hidup, besok nggak tahu lagi, minggu depan nggak tahu lagi gitu kan. Jadi itu nama yang akhirnya menjadikan saya semangat di Jerman, di Indonesia, dan membuat saya tetap aktif. Dan di tahun 2006 itu kan saya pindah ke Jerman karena ikut suami, itu saya harus kursus bahasa Jerman B1 itu 600 jam. Berapa bulan ya? Kayaknya 6 bulan deh. Habis itu saya harus cari SIM. Keluarganya ini suami, anak ini anak-anak ya, anak 3 ini Bapak Ibu waktu ulang tahun pernikahan 50 tahun. Saya bilang, saya bisa nggak ya ulang tahun pernikahan 50 tahun gitu ya. Kalau untuk orang Jerman sudah biasa. Saya pernah ketemu tuh sama pasangan yang sudah menikah selama 75 tahun. Masih berdua, masih sehat. Saya bilang,
Luar biasa. Umurnya tuh udah 90 hampir 100 begitu, tapi masih kuat, masih sehat, ingatannya masih, wah, saya sama orang Jerman tuh salut sekali karena mereka sangat menjaga apa ya namanya keharmonisan pasangan, kemudian kesehatan tubuh, terus kegiatan. Orang sini lansia kalau sudah umur 60, 65 gitu, mereka nggak cuma nonton TV duduk di rumah sama cucu-cucu, enggak. Jadi mereka kursus, kursus bahasa Jerman, kursus bahasa Prancis, bahasa Rusia, kursus mengetik, kursus komputer, kursus aplikasi apa namanya HP gitu. Jadi aktif aja. Mereka juga masih nyetir sendiri, bersihin rumah sendiri. Jadi kemandirian mereka, semangat mereka itu patut dicontoh gitu. Nah, tahun 2007 itu saya harus cari SIM mobil karena di sini transportasinya, saya kan di kota kecil, di desa, jadinya memang harus mandiri. Kalau di kota besar itu kan, oh semua ada, kereta cepat, kereta bawah tanah, terus ada apa bis, apa gitu ya, ada. Kalau di daerah saya mah gunung, hutan, kalau nggak bawa mobil sendiri nggak bisa ya. Ini Terus di saya daerah cari mana boleh tahu Mbak? ini saya di perbatasan Jerman-Swiss, jadi di Landkreis Tuttlingen, di desa Seitingen, itu ada gunung-gunung, kelilingnya gunung, terus ada hutan Black Forest, itu bagus sekali dan memang seger ya kalau masa corona gini cocok, karena nggak kemana-mana seperti masih liburan aja begitu ya. Kemudian tahun 2008 tuh Senoa lahir. Jadi waktu itu saya juga sebelumnya udah presentasi kuliner dengan anak-anak TK di daerah sini ya, di kampung sini, mengenalkan mereka tentang Indonesia. Kemudian tahun 2008 itu saya juga sebelum hamil itu saya juga membuka les tari untuk anak-anak kampung selama 2 tahun. Kemudian sekarang sanggarnya, ruangannya jadi kantor suami saya di bawah. Nah, tahun 2009 itu saya anak-anak kami kan juga ada yang sekolah di SD Balkheim, itu gurunya bilang, ajarin dong anak-anak tentang Indonesia. Akhirnya saya ngajar di sana selama 2 bulan, ngajarin tari dolanan anak ya. Kemudian tahun 2010 itu juga ngasih les tari Yapong untuk anak-anak gimnasium atau anak-anak SMA di kota sebelah. Karena kan Kota anak-anak mana itu? Boleh tahu? itu di Tuttlingen. Oke. Ya, selain itu juga promo kuliner masih aja terus. Jadi selama saya pindah di sini, saya pindah di rumah ini kan tahun 2007, itu sudah mengenalkan tetangga, kita pindahan nih, ayo kita syukuran, kita ada ini nih nasi tumpeng, kita makan nasi kuningnya bareng-bareng. Mereka seneng, jadi tetangga kiri, kanan, depan rumah itu duduk semua bareng di sini untuk selamatan ya, biar kita sehat, kita seneng, kita betah di rumah yang baru. Meskipun rumahnya udah 40 tahun, tapi kita baru masuk kan, jadinya masuk di situ baru gitu. Nah, tahun ini 2 saya coba lihat ini yang dikenalin. Iya, ini yang dikenalin tuh ya. Jadi saya tuh suka datengin orang-orang, teman-teman. Kalau yang paling bawah kiri itu adalah pengungsi. Di rumah saya ke bawah itu sekitar 5 menit itu ada penampungan pengungsi. Ada kalau sekitar 70 itu dari Libanon, dari Iran, dari Irak, dari Cina, dari Afrika, Eritrea. Itu banyak sekali saya undang ke rumah saya untuk makan waktu itu Idul Fitri. Agama mereka juga nggak melulu Islam ya. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Semua saya campur, saya undang makan bareng, opor ayam. Kemudian ngobrol-ngobrol gimana rasanya di Jerman gitu ya, karena di Jerman itu beda dengan negara mereka, harus begini, aturannya ketat segala macam, itu mereka seneng banget. Saya pikir ini bagus, mereka jadi merasa welcome, ada orang yang baik loh di Jerman gitu ya, jadi tahu budayanya Indonesia tuh kalau Idul Fitri tuh kami selalu makan bareng-bareng dengan opor ayam, opor telur begitu ya, meskipun nggak harus dikasih ketupat gitu, apa namanya bikin gitu kan, paling pakai nasi aja cukup. Kalau kita biasanya kalau bikin ketupat gitu pakainya plastik kan, sayang, ya udah deh pakai nasi aja biasa gitu ya. Nah, ini yang di atas ini adalah nasi berkat karena bapak saya kan 100 hari ya. Saya bikin, bagikan ke tetangga, ini yang paling atas ini ya, nasi kuning, ada martabak karena suami saya suka martabak dan saya pikir orang Jerman suka martabak ya, saya bikin martabak. Kemudian lumpia, ini juga kesukaan orang Jerman, saya bikin lumpia yang isinya wortel sama
mie gelas ya. Oh, Kemudian bukan telur. lumpia Semarang ya, Mbak? Iya. Lumpia rebung. Kalau Semarang itu rebung. Kalau ini mungkin lebih universal ya, semua kayak Thailand, Vietnam semua ada. Terus telur ini kan lambang kesuburan, lambang kelahiran, kembali kalau orang Jerman bilang ya. Dan di Jawa sendiri juga telur juga dimakan untuk selamatan gitu ya, saya bikin. Kemudian ada mie gelasnya, sama saya kasih ke timun. Dibagi-bagi seneng banget karena mereka jadi tahu, oh kalau orang meninggal di Indonesia tuh seperti itu ya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Mereka jadi tahu, mereka jadi seneng, terus sekalian nggak usah masak karena udah ada yang nganterin gitu ya. Sekalian kan silaturahim ya, kalau di Jerman itu orang kalau bertamu itu kan harus janjian. Ini saya nggak janjian, tapi karena memang ada sesuatu hal mereka menerima gitu ya. Jadi dari pintu ke pintu saya antar, sekalian ngobrol 5 menit aja, apa kabar, ini ada hantaran 100 hari gitu ya, seneng mereka. Dan kalau sebelah kanan ini ketika saya ulang tahun, saya biasa mengajak teman-teman dan teman-teman senam yang ada di kampung dan murid-murid saya bahasa Inggris yang ada di Volkshochschule. Itu untuk makan bareng, makan sate, makan tempe, makan nasi kuning. Jadi mereka jadi tahu, oh ini makanan khas Indonesia yang di sini nggak ada di restoran gitu kan. Kalau restoran mungkin di Jerman ada deh, kalau di Frankfurt itu ada, di Stuttgart ada, di Berlin ada, cuman di kampung kami kan nggak ada. Nah yang paling bawah itu adalah makanan buffet ketika saya mengadakan pameran. Jadi saya sudah mengadakan 4 kali pameran di Jerman, itu nggak ada asosiasinya, nggak ada klubnya, kita ada ini aja sendiri, berempat, satu keluarga gitu kan. Itu semua masakan kita masak sendiri. Itu yang di kapal-kapalan itu ada mie kecil, saya kasih dibungkus pakai daun pisang, ada kerupuk yang ada di gelas itu, ada tempe, ada kue lapis legit, ada kacang, apalagi tuh, ada nogosari, ada sate bakso, ada bergedel, ada segala macam lah. Pokoknya kita masak yang ala Indonesia yang kita haturkan pada tamu pameran untuk pembukaan. Kalau pamerannya sebulan, tetapi pembukaannya hanya semalam. Jadi 3 jam gitu kita buka dengan tarian, musik, kuliner, biar mereka tahu ini loh Indonesia gitu. Soalnya kan kalau mereka ke Indonesia kan jauh ya, jadi harus butuh promosi, butuh atraktif, kegiatan atraktif yang membuat mereka, oh harus nih ke Indonesia, harus dijadwalkan gitu ya. Nah ini yang bawah tengah ini adalah tumpeng kecil yang selalu saya bikin kalau anggota keluarga kami ada yang ulang tahun. Jadi nggak tiap hari. Kalau nasi kuning bisa setiap minggu sekali, cuman kalau tumpeng itu kan harus benar-benar dibikin gitu ya. Itu kalau anak-anak ulang tahun, saya ulang tahun, suami ulang tahun, terus kita makan bareng-bareng sebagai doa gitu ya. Saya pikir biar anak-anak itu kan orang Jerman, tetapi mereka harus tahu budaya Indonesia. Kalau orang Indonesia, orang Jawa misalnya ulang tahun itu kan nggak pakai roti, kue gitu kayak di Jerman, tetapi dengan tumpeng yang merucut gitu kan, itu dengan nasi tumpeng, dengan apa namanya beberapa panganan yang di sekitarnya itu, misalnya ada telur dadar yang diiris, ada tempenya, ada ayamnya, segala macam. Jadi biar anak-anak terbiasa dan anak-anak suka gitu loh. Karena emang Indonesia nih ya. Iya, ini saya bilang ini kue Indonesia, kue ulang tahun Indonesia. Oh iya Mama ya. Padahal mereka kalau di teman-temannya gitu kan itu kue tarnya aja udah manis-manis begitu pakai lilin. Saya bilang ini kue ulang tahun kita, saya bilang gitu. Terus mereka teman-temannya juga jadi tahu kalau ulang tahun, oh ini apa, kue apa. Anak-anak jadi tahu, oh ini ulang tahunnya kalau cara Indonesia seperti ini gitu kan. Jadi senang aja ngenalin. Dan memang saya kenalin tuh sejak tinggal saya bilang tadi, syukuran masuk rumah aja, nanti kalau anak lahir juga begitu. Saya ngubur ari-ari, saya ngundang tetangga. Kok ini biasanya kalau di Jerman itu kan kalau orang lahiran gitu plasentanya dibuang aja gitu. Jadi ngubur ari-ari tuh orang bilang, orang Jerman kalau sudah lahiran ini dibuang di sampah. Buat kalian kok dibawa ke rumah? Mau untuk makanan anjing ya? Oh enggak, kita kubur. Ini kan kalau orang Jawa bilang, orang Indonesia bilang itu kan sebagai saudara kembarnya sang bayi gitu loh. Jadi harus dikubur supaya sebagai doa, nanti kita doain. Nanti ada misalnya kalau orang Jawa itu ada periuknya, ada sisirnya, ada
pensil, ada bolpen, ada apalah pokoknya yang sebagai doa untuk sang anak. Oh nanti anaknya pandai bersolek, oh anaknya bisa membaca, ada bukunya di situ, ada ballpoint dan lain sebagainya. Jadi senang aja ngenalin budaya-budaya kita yang di sini tuh nggak ada. Kalau nggak kita yang ngenalin siapa lagi gitu ya. Kemudian saya bilang tadi kan saya ngundang murid-murid, temen gitu. Saya memang harus aktif karena orang kalau sudah di luar negeri itu kan harus adaptasi ya, harus integrasi. Kalau enggak dia dikucilkan gitu kan, sendiri kan. Tapi kalau bergabung, berbaur itu kan senang. Makanya mereka undang ke kita juga ke sana karena kalau diundang setelah diundang kita juga datang kan, makanya ke klubnya itu. Makanya saya ke klub yang gimnastik, kemudian mengajar bahasa Inggris tadi di sebuah lembaga, mengadakan pameran itu kan berbaur dengan banyak orang yang kita nggak bisa kalau kita nggak datang, kalau kita nggak beradaptasi, mereka juga nggak mau kan datang-datang terus ke kita gitu. Saya juga kursus lagi tahun 2016 itu kursus bahasa Jerman lagi karena bahasa Jerman itu ada tingkatannya. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Ini saya masih di C1 aja masih separoh. Jadi untuk grammarnya masih kurang bagus. Jadi masih luar biasa deh ini bahasanya. Saya hanya waktu itu 2 tahun bikin kursus tari di bawah, udah itu aja. Paling ke sekolah-sekolah aja ngajarinya. Karena kan tempatnya udah ada, anaknya udah ada, organisatornya udah ada. Anak-anak saya sendiri saya ajarin, anak orang lain saya ajarin, cuman saya nggak punya sanggar. Kalau ini adalah angklung, saya baru beli itu tahun kemarin kalau nggak salah ya. Ada orang Frankfurt yang ngangkut dari Bandung, terus mau dijual. Yaudah saya beli lagi. Karena saya sudah punya 1 set, saya pengen punya banyak lagi, karena kalau saya punya banyak tuh, semakin banyak orang yang akan saya ajarkan. Jadi kalau saya diundang ke ulang tahun, saya disuruh narik misalnya, saya bawa angklung itu 1 set begitu, 1 set, itu saya beli aja 3 set, saya punya 1 set, jadi 4 set. Itu saya bagikan satu-satu, semua saya pegangi, saya ajarkan gimana cara pegangnya, seperti ini misalnya, atau seperti ini misalnya, terus caranya pegang untuk menggetarkannya supaya suaranya keluar itu seperti apa. Itu orang-orang seneng. Terus nanti ada yang bawa notnya di kertas gitu ya. Terus saya yang jadi dirigennya, saya aba-aba. Itu seneng. Jadi belajar yang hanya dalam waktu sebentar aja udah bisa begitu. Dan mereka merasakan, oh keren ya ada angklung gitu. Jadi ini di rumah tuh banyak sekali barang-barang Indonesia. Nggak hanya saya bilang tadi, saya koleksi kebaya ya, tapi juga banyak koleksi-koleksi alat musik seperti angklung misalnya. Koleksi baju tari, baju merak, baju manuk rawa, ada baju belibis. Udah ada teman Mbak Kris itu yang suka ngasih karena dia tahu, oh kamu penari, kamu pasti seneng kalau saya kado ulang tahun dengan baju tradisional Indonesia. Yang di sini nggak ada kan, karena dia Mbak Kris punya pabrik di Jakarta tuh, dia sering pulang, makanya dia sering bawa. Ini adalah kesempatan saya menari di Jerman, di mana lagi, di Semarang, aduh di banyak tuh, yang paling bawah itu di Filipina, saya pernah nari di sana ya, di Budapest, ada lagi waktu pameran kami, jadi kadang-kadang sama si bungsu, kadang sama yang anak kedua, kadang bertiga, kadang sendiri, jadi tergantung momennya, enaknya bagaimana, anak-anak ada mood nggak gitu, karena ya namanya anak-anak itu kan hari ini mau, minggu depan nggak mau, bulan depan nggak mau lagi. Jadi tergantung moodnya mereka. Tapi kalau sudah diajak ke panggung gitu, mereka juga seneng. Kadang kan dibagi honor juga ya, kadang dikasih honor, kadang gratis gitu ya. Jadi dibagi honornya. Kalau pas gratis ya, ya udah dicium mamanya aja udah cukup gitu ya. Ini ada tari Srikandi, tari Bondan, tari Abyor, tari Rorongigel. Iya, seneng banget. Saya sudah ke 11 negara ya, jadi termasuk Indonesia tuh 11 negara. Dan saya tuh orangnya kayaknya kalau ada kesempatan tuh nari aja. Boleh nggak nari gitu? Atau kamu butuh nggak penari gitu ya? Makanya saya bilang, saya tanya aja dulu boleh nggak? Yang terakhir itu tahun kemarin di Pakistan. Saya menari di Pakistan. Wah, luar biasa itu, saya boleh nari di sana. Karena kan Pakistan negara Islam ya. Tarian yang saya presentasikan adalah tari Bajidor Kahot, itu tari Jaipong. Tari Jaipong kan seksi ya, gini-gini ya. Itu mereka juga tetap menerima tuh. Jadi nggak, oh ini nggak boleh, pulang gitu. Nggak. Jadi sampai terakhir, sampai musik terakhir. Itu tahun 2019.
Ya, tari kelinci, tari golek manis, tari rorong ngigil, tari merah. Pokoknya tari-tari Jawa gitu deh. Tari Bali itu baru SMP saya pelajari. Nah, tahun 94 saya dikirim sebagai siswa SMA yang dikirim pertukaran ke Filipina untuk Palang Merah. Waktu itu saya nari rorong ngigil di sana ya. Kemudian tahun 2001 lagi karena saya ikut LSM Indonesia International World Camp punyanya PKBI di sana. Tapi kalau ada malam budayanya, saya nggak nari gitu ya. Kemudian tahun 2001 tari pendet di Jepang. Kemudian di Perancis waktu itu ada pertukaran CCIVS UNESCO, saya ikut. Kemudian saya nari di sana, nari merak. Kemudian saya 3 bulan di Denmark, itu saya juga nari, abior, kemudian ngajarin tari Yapong, kemudian kita nari bareng ketika perpisahan. Kemudian tahun 2004 saya paling keren tuh nari di Nepal karena narinya di atas gunung. Jadi Nepal itu kan pegunungan gitu ya. Saya nari di sana. Kemudian saya juga nari pendet lagi di Tokyo. Tahun 2005 saya ke Turki, ada pertemuan LSM se-Eropa, Asia Eropa. Saya kemudian bilang, saya mau nari dong di acara budayanya gitu ya. Saya nari merak di sana. Kemudian ada tari, apa namanya? Tari perut ya, kalau tari Turki kan tari perut, ada juga di sana, keren, seru acaranya. Kemudian tari tahun 2008 saya menarikan tari kelinci di Jerman bersama anak-anak kampung di sebuah acara ulang tahun tetangga, karena saya sudah ajarin ya. Kemudian, yuk kita pentas dong. Kemudian tahun 2016 keren juga, ada ke Spanyol saya ada undangan untuk menghadiri pameran hasil karya teman saya yang seniman di Barcelona. Jadi sekaligus jalan-jalan, sekaligus nari, sekaligus silaturahim dengan teman. Itu keren juga acaranya. Saya masukin ke YouTube juga tariannya. Austria itu saya menari di depan Mami Kartika Avandi karena beliau diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina untuk presentasi tentang lukisan gitu ya. Kemudian Mami bilang, Gana kita ketemuan yuk, kamu kan di Jerman, ini Wina itu nggak jauh. Yaudah deh sejam terbang boleh deh gitu. Saya bawa baju tari, saya bawa ya nanti saya kali nari gitu. Tapi memang belum ada rencana untuk menari. Enggak, kalau yang di Wina itu sendiri karena kan anak-anak sekolah kayak sendiri. Nah, biasanya kalau saya ajak anak-anak itu kalau pas libur atau pas hari Sabtu Minggu. Kalau hari biasa kan nggak bisa ya anak-anak sekolah yang diutamakan sekolah aja dulu, nggak usah polos-polos gitu. Pokoknya yang Sabtu Minggu sama liburan aja deh gitu. Ya udah, kalau pas nggak ada anak-anak ya saya nari sendiri gitu. Pokoknya asik, seru deh keliling dunia. Saya tuh seneng, aduh kapan lagi ya ke negara lain yang belum pernah saya kunjungi dan saya menari di sana. Itu sebuah tantangan karena kan selain wisata, saya juga bisa mengenalkan budaya Indonesia. Gitu. Mbak, dengar-dengar ini, saya dapat notes ini katanya Mbak itu menjadi penari andalannya KBRI Jerman dan KBRI Belgia. Wah, oh iya. Belgia saya belum menari di sana. Sudah ke sana tapi cuman belum. Dan kalau Jerman, KBRI, KJRI itu punya banyak sekali penari. Cuman yang daerah selatan ini kan mungkin sedikit ya. Kalau daerah utara kayak Berlin, Frankfurt gitu kan banyak ya. Kalau daerah saya yang mucuk, yang di gunung gini kan hanya saya ya. Jadi memang kemana-mana ya saya aja yang di daerah sini gitu. Loh, orang Indonesianya di daerah selatan ini sedikit sekali. Kalau boleh dibilang di kota Mbak Gana sendiri berapa orang? Ya kan? Kalau di sini cuma saya aja. Dari orang 2.000-3.000 orang cuma satu. Terus mungkin kita ke kota lain sebelah itu ada lagi mungkin 2-3 gitu ada. Terus 1 jam lagi, banyak. Stuttgart misalnya banyak sekali di sana ya. Itu banyak orang Indonesianya. Gitu. Oke. Nah, jadi memang tantangannya karena kita ada di daerah yang terpencil ini tadi gitu. Dan karena itu, jadi saya melakukannya itu karena cinta, karena memang keturunan ya. Bapak dulu dalang, ibu dulu sinden. Menari karena saya di sekolah ada ekstrakurikuler, jadi saya terbiasa menari. Saya senang, asik ya gerak gitu ya. Nah dari situ mungkin dari situasi dari dikondisikan sama keluarga bahwa selalu melihat budaya itu, saya kemudian jadi senang dengan budaya, saya
kemudian juga tularkan ke orang, saya nggak pernah berharap suatu hari saya harus dikasih penghargaan. Dikasih penghargaan juga. Waktu itu saya selain menulis buku tentang Hongaria ya, kemudian saya diundang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hongaria oleh Ibu Yang Mulia Wening Esti Purbo Vatandari, MA, yang waktu itu jadi Duta Besar selama 4 tahun. Saya selain dihadiahi penghargaan sebagai orang yang aktif di bidang budaya, juga yang menulis buku tentang Hongaria. Kan jarang tuh, makanya orang yang pengen dihargai harus unik gitu ya. Jadi saya bilang, ya udah saya ini melakukan karena saya seneng aja gitu ya. Penghargaan dari Ibu itu 2 sekaligus, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Karena saya sendiri di Jerman, sudah lama berkiprah di Jerman, tapi belum tentu dihargai oleh pemerintah yang ada di Jerman, atau pejabat yang ada di Jerman, atau orang Jerman, atau orang Indonesia yang di Jerman. Justru yang dari negara tetangga itu mengamati, oh kamu bagus nih, saya kasih penghargaan, langsung dikasih 2 piagam sekaligus dalam satu waktu. Saya bilang luar biasa. Dan kita makanya kalau melakukan sesuatu tuh harus sungguh-sungguh, harus bener, harus semangat. Itu orang pasti lihat kok. Kita nggak usah bilang, hey ini nih kita lihat, kita bikin gitu. Enggak, jadi Ibu itu mengamati sekali dan membuat saya merasa tersanjung ya, oh ada ya penghargaan untuk saya gitu ya. Makanya kemarin saya pernah usul bagaimana kalau pemerintah Indonesia yang ada di Jerman ini mencoba untuk mengamati mereka-mereka yang melestarikan budaya Indonesia. Enggak melulu orang Indonesia deh, orang Jerman yang misalnya kayak Pak Sven itu kan beliau sangat membudidayakan batik di sini. Jadi ada workshop batik, ada toko batiknya, ada menjual bahan-bahan untuk membuat batik. Itu luar biasa, mana ada orang Indonesia seperti itu di Jerman, nggak ada. Beliau yang umurnya mau 80 itu masih aktif di bidang ini gitu. Jadi orang-orang seperti itu yang harus sebenarnya diperhatikan oleh pemerintah kita, dihargai, mungkin dikasih penghargaan atau diundang apa gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka semakin semangat dan menginspirasi generasi muda. Oh iya ya, kalau melakukan sesuatu itu pasti ada yang lihat, ada yang menghargai begitu ya. Terus dengan beberapa pejabat negara saya itu pernah ketemu dengan KJRI tentu saja ya, Ibu Wahyu, kemudian Pak Toveri, kemudian duta besar tadi ya yang dari Hongaria, duta besar yang ada di Jerman, duta besar yang ada di Wina, duta besar yang ada di Swiss. Ini ya, kalau Pak Presiden saya baru fantasi ya, yang satunya di Museum 3 Dimensi di Semarang. Aduh, udah seneng banget ketemu Pak Jokowi ya. Itu baru fantasi. Kalau yang duta-duta besar yang lain sudah ketemu, alhamdulillah sudah seneng. Mungkin beliau nggak kenal Gana, tapi Gana kenal Pak Dubes, Bu Dubes gitu ya. Jadi kalau MG bilang, kalau MG bilang, wah ini Mbak Gana ini nih dikenal duta besar Eropa gitu. Bukan, saya yang kenal duta besar Eropa karena saya yang bertemu mereka. Kalau mereka pasti lupa, Gana yang mana ya gitu. Karena itu sebuah momen yang luar biasa bertemu dengan duta besar Indonesia yang ada di luar negeri. Karena kan mereka sibuk ya, kalau ketemu sekali bisa ngobrol itu senengnya nggak karuan. Sekaligus mengenalkan buku saya misalnya, saya haturi buku. Jadi saya itu selain budaya, saya juga memelihara bahasa Indonesia saya sendiri. Kalau nggak nanti bahasa Indonesia saya kacau sekali, ruwet. Karena seringnya pakai bahasa Jerman. Kalau dengan murid dengan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia kapan dipakai gitu kan? Apalagi bahasa tulis. Ya udah saya menulis buku, saya menulis blog di Kompasiana. Nah ini saya ketemu dengan Dek Gordi yang ada di Thailand ini ya karena Kompasiana, karena saya menulis. Kalau saya nggak menulis, saya nggak bakal ketemu, nggak bakal kenal dengan yang namanya Dek Gordi. Nah itu sebuah hikmah yang saya runtut tarik benang merahnya. Oh iya bener ya gitu. Nah ini penghargaannya dari Ibu ini. Nah ini adalah potongan-potongan koran dari media yang ada di Jerman, koran Jerman yang memberitakan pameran saya. Oh ini nih ada orang Indonesia lagi pameran tentang Indonesia, lagi ngenalin tentang Indonesia, tariannya, kulinernya, foto-fotonya, wisata gitu. Terus ada pejabat negaranya juga, ada Bu Dubes, ada dari Konjen Frankfurt. Nah itu
mereka juga membidik ini kemudian dimasukin ke koran. Nah, yang baca kan banyak ya karena orang Jerman masih suka membaca koran begitu. Ini yang nari 3 orang ini siapa? Ada putrinya Mbak Gana? Ini saya paling depan. Saya paling depan, yang tengah itu yang bungsu, itu yang saya yang paling belakang. Oh, satu keluarga Stegman ya? Iya, iya. Kemudian saya juga menari belibis, tari bali belibis juga. Suami yang jadi MC pakai bahasa Indonesia. Jadi seru-seruin sendiri aja gitu. Karena di sini kan nggak ada diasporanya siapa gitu. Ya kita-kita aja. Ya. Jadi saya pikir nggak perlu terlalu wah, udah cukup, udah seneng gitu ya, nggak perlu terlalu heboh begitu, yang penting act locally aja gitu, dengan mengenalkan kecil-kecilan, tapi sudah ada orang yang datang, ada orang yang terinspirasi dan merasa bermanfaat, ada pameran Indonesia, udah cukup, makanan Indonesia, tarian Indonesia. Nah ini tadi ya, yang saya bilang tadi, bahwa saya di Jerman itu tetap memelihara bahasa Indonesia saya mengajari anak-anak tuh kalau malam hari bahasa Indonesia, tertulis ya, biar mereka nggak hanya bisa ngomong tapi juga bisa menulis, bisa membacanya. Karena kan cara baca orang Jerman kan beda meskipun alfabetnya hampir mirip gitu ya. Ini buku-buku yang sudah saya tulis. Ini Dahayu harus baca nih buku yang paling bawah tuh, buku tentang balet bertahan di ujung poin. Ya. Itu balerina Namarina yang di Jakarta selalu menjadi primadona, menjadi prima balerina, menjadi tokoh utama. Ini perjuangannya tuh dari kecil sampai dengan sekarang. Anaknya juga menjadi prima balerina di New York ya, pokoknya di Amerika, pernah mendapat beasiswa di Australia dan Jepang dan Malaysia segala macam. Ini bukunya sangat menginspirasi bahwa buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Kayak saya budaya, orang tuanya juga budaya. Ini yang buku ini juga begitu. Ibunya balerina, anaknya balerina. Tidak harus, tetapi kalau ada memang sudah dilahirkan seperti itu, jalani aja passionnya gitu ya. Nah ini buku-buku ada Exploring Germany, Exploring Hungary, Unbelievable Germany. Ini tentang kehidupan saya di Jerman. Gimana sih misalnya, pengorbanan di Jerman itu, aduh mesti potong kayu ke hutan. Ini jadi saya selama 10 tahun ya, terus bagaimana misalnya ngerjain, bikin lantai sendiri, bikin wallpaper sendiri, ngecat rumah sendiri, berkebun sendiri, ya semua sendirilah. Kalau di Semarang dulu punya pembantu 5, di sini jadi pembantu orang 5 gitu kan. Nah ini semua ada di Unbelievable Germany. Dan ini sebuah hikmah kalau kita rajin ngeblog, karena banyak dari yang saya tulis di sini di buku ada di blog saya di Kompasiana. Jadi ada perubahan-perubahannya juga sih, cuman awalnya saya di blog tulisnya. Lalu saya kumpulkan, kemudian bisa di buku dan dipublish di Alex Media. Kemudian Festival Rakyat Hongaria yang perlu diketahui ini juga hasil dari jalan-jalan. Kan dari jalan-jalan kan lihat tari-tarian gitu ya, di pesta apa, di alun-alun segala macam, ini saya kumpulkan, kemudian saya tulis jadi sebuah buku. Dan foto saya kan banyak di komputer, di HP, ya udah dikumpulin aja, dimasukin ke buku. Nah, buku tentang banyak cara menuju Jerman adalah buku terakhir saya tahun 2019. Ini cocok sekali untuk generasi muda yang mau ke Jerman. Caranya gimana ya kerja di sana? Caranya gimana kuliah? Caranya gimana untuk kerja sambil sekolah? Itu ada semua di situ. Dari caranya, dari syarat-syaratnya, dari pengalaman orang-orangnya sendiri, dari formulir-formulirnya, semua ada di situ. Jadi itu bagus banget untuk anak Indonesia yang masih di bawah 30 tahun. Itu bagus sekali. Kalau menikah terserah ya, 40-50 masih boleh. Itu untuk menikah juga ada di situ, syarat-syaratnya juga ada. Ini bagus sekali untuk anak Indonesia yang terinspirasi atau Jerman minded gitu ya, bukan Jepang minded atau Korea minded. Itu bagus sekali bukunya. Dan buku ini dikata pengantari oleh salah satu orang Indonesia yang bekerja di Deutsche Welle, itu TV Jerman yang membahas tentang banyak tentang Indonesia. Nah, buku yang di atas itu buku tentang saya, 40 tahun saya, umur saya 40, dan buku yang paling atas adalah kompilasi seperti Chicken Soup ya, cerita tentang perempuan Indonesia di seluruh dunia,
dari segala macam profesi, ada juga Kompassioner, ada juga Anna Avanti, ada ibu saya, ada Punita Sampurno, ada yang punya Universitas Dianuswantoro di Semarang, ada juga teman saya Mbak Kris, ada juga Balerina, ada lagi Mbak Santi yang jadi wartawan di Jerman, terus siapa lagi? Aduh banyak deh pokoknya, ada 38 jumlahnya. Nah ini daftar buku saya yang pernah saya tulis, 11 buku, dan masih banyak lagi buku kompilasi dengan teman-teman Fiksiana, Kutu Buku, Rumpis The Club, alumnus Ubgris, aduh banyak, ada kalau 30 buku ya. Jadi kalau sama-sama mungkin sekitar 40-an buku saya tulis selama hidup saya. Dan saya mulai karena saya pikir, saya kan dulu kerjanya jadi penyiar ya. Kebiasa ngomong, papa begitu. Saya pikir kalau dibukukan bagus gitu ya. Misalnya tentang wawancara saya dengan Anna Avanti ya. Jadi buku tadi. Jadi memang beralih profesi yang dari penyiar sekarang nggak bisa siaran, paling di kamar mandi ya. Akhirnya ya udah deh, aku nulis aja gitu. Karena dengan menulis selain dengan bahasa Indonesia, saya juga mengasah pikiran saya, ingatan saya, kemudian juga berbagi. Jadi saya bilang kemarin sama di Ari ya bahwa saya menulis itu untuk saya sendiri, utamanya untuk saya sendiri. Ini me time, ini passion saya. Meskipun anak-anak nggak seneng, orang tua nggak seneng, atau misalnya suami saya nggak seneng, saya kok pegang komputer terus sih, nulis buku gitu ya. Saya bilang saya sudah menyenangkan keluarga, menyenangkan orang tua. Saya ingin menyenangkan diri sendiri. Nah, ini dengan menulis buku tadi ya, karena saya jadi puas. Ini saya gitu. Ini hasil karya saya. Nah, ternyata dari situ justru ada hikmahnya. Buku ini menjadi manfaat bagi orang lain, pembacanya. Terinspirasi. Wah, kalau Mbak Gana aja bisa beli buku, bisa bikin buku. Saya nggak cuma beli buku dong, saya mau bikin buku dong gitu. Jadi mereka jadi terinspirasi, jadi ingin punya buku sendiri, menerbitkan buku sendiri dengan brand Alex Media, Gramedia Group misalnya. Berarti Jadi itu ya, semua saya terbit pikir di ini Indonesia manfaatnya ya? banyak untuk saya. Iya, gitu. Semua dengan bahasa Indonesia, Ya, terbit kecuali di buku yang Indonesia ya. satu sama tiga pakai bahasa Inggris. Itu bikinnya Hmm. di Indonesia gitu. Mbak, Iya. tadi tuh kan masa iya, nari juga. Saya tuh penasaran dengan koleksinya. Artinya koleksi dari masakan, berarti kan semua bumbu, semua material itu Mbak Gana masakannya masak sendiri atau catering? Masak sendiri. Masak Karena sendiri. iya, karena kalau catering tuh mahal dan rasanya mungkin aku kurang asin ya, aku kurang manis ya, kurang pedas. Jadi kalau kita sendiri kan tahu ya, jadinya ya udah dimasak aja sendiri gitu. Yang bantuin suami, anak-anak, ya udah kerja aja sendiri. Mamanya sambil masak sambil teriak, ini tolong ambil ini, kamu iris ini gitu. Jadi kita Terus kerja satu bahannya? tim, satu keluarga. Bahannya biasa kita beli toko Asia. Biasanya kalau di Oh, luar kan ada toko Asia ya, ada bahan bumbunya yang mirip-mirip, kayak misalnya mirip Thailand, kayak di Thailand kan ada kan, mirip Indonesia, mirip Singapura, semua ada. Nah kalau nggak ada, kita upayakan biar rasanya tuh mirip-mirip tuh kayak apa gitu. Misalnya kalau kemarin suami saya bilang, kamu kok bikin sayur lodeh, kamu pakai ini dong, sayur Jerman yang mirip gitu. Bisa. Jadi nggak pakai yang, apa sih namanya kalau sayur lodeh tuh, yang hijau itu, labu. Labu siam. Labu Cipang, siam. labu siam, ya. Di Jerman ternyata ada, cuman bentuknya lain, rasanya kok sama ya gitu. Ya udah pakai ini aja, lebih murah. Kalau bahan impor kan mahal ya, misalnya kita mesti bayar 50.000. 5.000 aja dapat dari Jerman, dari bahan sayur Jerman gitu kan. Ya udah pakai yang Jerman aja gitu. Terus Nah, terong memang dapat. terong ada, terong di sini, terong, tapi mungkin terongnya agak gede gitu ya. Kalau kita kan panjang gitu kan. Kalau di kita lebih gemuk gitu. Kayak orangnya ya, orang Jerman gitu gemuk gitu. Jadi Terus lodehnya lengkap. Nasi dan kuningnya bahannya itu lengkap. kan ya, jadi kayak kurkuma itu kan mirip kunir gitu kan. Terus lada ada, kemudian kemiri ada, semua ada deh. Banyak kok toko-toko Asia yang menjual bahan-bahan yang memang kita butuhkan orang Indonesia untuk memasak masakan Indonesia. Terus kemudian baju-baju tari tadi itu juga lengkap.
Iya, jadi kalau saya pulang itu selalu bawa deh apa aja. Misalnya, oh ini kebaya yang warna emas belum, oh beli deh. Oh baju tari dari Kalimantan belum nih beli gitu. Terus dikomplitin gitu loh. Tapi mungkin jumlahnya nggak banyak lah, mungkin satu dua. Jadi kalau misalnya kita berbanyak begitu ya, berenam, aduh ini caranya bagaimana kita kreatif aja sendiri biar semuanya lengkap tariannya kalau pas lagi nari. Gitu. Ini salut saya. Jadi artinya angklung aja tadi ada 4 set. Baju tari lengkap. Sampai sekarang masih ngajarin angklung, Mbak? Harus. Jadi saya sudah di booking sebuah panti jompo yang ada di Kota Tutlingan itu karena mereka kan bilang, oh kasihan nih orang-orang jompo ini nggak ada atraksi, nggak ada kegiatan. Kamu ini dong bikin sebulan sekali, seminggu sekali gitu acara Indonesia yang bisa membuat mereka tuh gembira, ada view lain gitu. Mungkin ada misalnya video tentang Indonesia, wonderful Indonesia. Wah, mereka nggak bisa jalan-jalan kan, udah tua. Ya udah dibikin aja videonya. Kan kita sering bikin ya kalau kita jalan-jalan keliling Indonesia itu kita bikin videonya, kita tampilin ke mereka. Terus nanti biar diajarin angklung, terus kamu yang nari biar mereka bisa makan masakan Indonesia, misalnya nogosari, ada martabak manis, ada sate puyuh atau apalah pokoknya yang membuat mereka tuh merasa wah hidup tuh menyenangkan gitu, nggak cuma duduk di kursi lihat TV gitu aja. Tapi karena sekarang lagi corona, karena itu kemarin tawarannya itu kan Februari, corona nggak jadi. Terus mereka bilang kayaknya ini baru boleh Oktober nanti, kayaknya kalau nggak ya tahun depan deh gitu. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, saya mau asal Sabtu Minggu ya, karena kan hari kerja nggak bisa karena ngurus anak-anak dan saya juga sekolah, saya kerja, anak-anak juga sekolah. Kalau weekend itu kan banyak waktu, saya bilang gitu. Saya usahakan. Jadi memang sudah ada ke sana dan angklung itu selalu saya bawa kalau saya nari. Kalau saya diajak nari untuk ulang tahun, pernikahan, itu dibawa. Kemudian saya bawain satu-satu, saya ajarin kita nyanyi Happy Birthday. Atau kita nyanyi satu lagu Jerman yang pendek, yang bisa dimainkan dengan not-not yang nggak terlalu banyak. Oke, saya ada pertanyaan. Ya, saya sedikit mengenal Mbak Gana ini lewat tulisannya. Dan tadi kan Ya, dari sharing, sama. kan pernah dikirim buku juga. Iya, keren. Nah, kalau yang saya tahu dari bukunya itu juga dari sharing tadi itu kan sebenarnya passionnya itu di bidang budaya tadi itu lewat seni makanan itu ya sepertinya lancar-lancar saja untuk memperkenalkan budaya Nusantara ke luar negeri. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak tantangannya dari diri Mbak Gana sendiri atau juga orang-orang yang berhadapan dengan Mbak Gana, misalnya orang Jerman atau orang di mana Mbak Gana mempresentasikan tarian atau budayanya itu. Kira-kira seperti itu. Tantangan pasti ada ya, yang namanya orang itu pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng gitu. Tapi biasanya selalu welcome kok orang-orang dimanapun. Saya di 11 negara tadi ya, Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman segala macam. Cuman kadang masalah waktu ya, kan saya kan juga punya anak, saya punya rumah, jadi kadang mengatur waktu untuk memanage sebuah pameran. Terus ini kegiatan rumah bagaimana ini, terus saya sendiri harus kerja, jadi harus memanage waktunya yang kadang aduh benar-benar harus disiplin sekali. Kemudian masalah keuangan, karena kami kan bukan lembaga, jadi kalau mengadakan sebuah pameran itu kan kantong sendiri ya. Kalau orang nggak rela, nggak ikhlas gitu nggak bisa. Jadi keluar berapa juta itu udah seneng gitu karena ini kan manfaatnya banyak, nggak hanya untuk kita yang sukses seneng karena sudah mengadakan, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, menginspirasi orang lain, memberi wawasan pada orang lain begitu. Tapi kadang mikir juga iya ya, kita ini nggak ada dana apa petikes dari organisasi apa atau apa, tapi dari sendiri gitu. Kemudian kita mikir ya udah deh kita jualan apa gitu, misalnya kita ke Toraja, kita borong semua kalung-kalung yang dibikin tangan pakai ada orang-orang di situ, kita jualin di sini. Nah itu kemudian dananya kita gunakan separuh untuk disumbangkan kalau kita
ke pulau-pulau kecil kayak di Papua itu kan banyak pulau-pulau kecil loh, kita kasih anak-anaknya untuk sekolah gitu kan, dan sebagian kita manfaatkan untuk membuat kegiatan budaya, jadi sama-sama dapatnya gitu. Dan memang tantangannya itu kan karena kita kan ada di kota kecil, jadi kalau kita ada di pameran di kota kecil itu kadang minatnya yang datang paling orang sini aja gitu, Swiss datang kan deket kan, cuman tidak begitu banyak begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin di Konstans misalnya, itu kan kota besar ya, itu yang datang tuh banyak sekali dan dari berbagai negara. Jadi memang kalau kita tinggal di pucuk gunung sama yang di tengah kota itu kan tetap beda, itu tantangannya. Jadi orang-orangnya itu mungkin lebih banyak kalau di kota besar, kalau di kota kita paling maksimal 100 aja udah, luar biasa banget. Jadi biasa kita target cuma 100, tapi kalau dalam sebulan bisa kan sampai 500 gitu ya. Tapi kan mereka datang dan pergi setiap minggunya beda-beda waktu. Mas Gordi, saya mau tanya. Oh ini gantian tanya, ini di Gordi ini gimana nih cara melestarikan menjaga budaya di Thailand? Nah, dia juga di Thailand orang Indonesia nih. Ya, kalau di Thailand kan budayanya itu kan dekat sekali dengan Indonesia, ya, makanan dan sebagainya. Tapi ada banyak juga yang beda. Misalnya kalau saya memakai batik itu, yang suka seni itu mereka sering tanya, kira-kira kenapa motif yang ini beda dengan motif yang itu? Ya, tentu saja saya tidak bisa menjelaskan motifnya itu. Hanya saya bilang ya ini salah satu jenis misalnya yang dari Solo atau dari mana gitu, Pekalongan gitu, atau dari Jogja. Kan motifnya beda ya dengan Thailand. Iya, ya, motifnya beda. Mereka punya batik tapi beda motif. Kemudian dengan musik. Musik karena saya belum terlalu paham lah kalau di sini. Baru ini tahun yang kedua. Oh, tahun kedua. Dan ya baru tahun kedua. Bedanya kalau dulu di Italia itu kan saya cepat mengenal budaya Italia itu karena melalui bahasa dan koran. Oh. Tapi kalau di sini, ya di sini tidak ada koran yang sekarang di Thailand itu mungkin seperti budaya Indonesia. Mereka tidak terlalu lama memiliki budaya koran. Sekarang itu korannya di internet semua. Internet. Iya. Jadi bagi saya agak sulit juga membacanya saja lalu memahaminya. Beda dengan kalau di Italia dulu kan koran pertama yang dibaca itu ya koran anak-anak karena bahasanya lebih mudah dan lebih cepat mengerti oleh kita orang asing. Kalau di sini saya memahami budaya Thailand itu lewat tanya orang-orang. Misalnya kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Beberapa dari mereka juga kadang-kadang bilang, nggak suka jalan dengan kamu karena kamu terlalu banyak tanya. Gitu. Karena saya kan sedang mencari, loh kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi beberapa juga senang mereka, wah baru saya lihat orang Indonesia itu kok suka bertanya gitu. Saya bilang ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya. Rasanya ya. Ini keren loh, Dek Gordi kan bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Thailand. Wow, ini otaknya campur-campur begini masih bisa bahasa Indonesianya, masih keren nih coba nih, masih lancar. Iya, karena di sini kebetulan di sekitar 50 km dari tempat saya, di satu kotanya itu, kota perbatasan dengan Myanmar itu ada sebelumnya 2 keluarga Indonesia yang kerja di LSM punya PBB itu. Dan sekarang tinggal 1, jadi kami biasanya sekali 2 kali sebulan itu kumpul makan. Kebetulan ibunya juga hobi masak. Jadi setiap kali lewat ya udah kita masakan Indonesia. Gordi suka gitu ya. Iya. Nggak usah masak jadinya. Oh keren luar biasa. Luar biasa deh Gordi. Wah seneng loh Mas Gordi. Ini Mbak Gana, saya masih mau nanya, ada slide yang masih perlu dijelaskan. Ini loh biar semuanya tuh komplit. Nah, ini loh tentang acara-acaranya yang Mbak Gana bilang marketing is a must. Maksudnya apa itu? Saya kan nulis buku. Saya tinggal di Jerman. Bukunya di Indonesia. Saya di Jerman. Yang jualin siapa? Memang dari Alex Media mereka punya. Tetapi kalau cuma didiemin aja, jadi seperti YouTube. Kalau didiemin aja ya followernya nggak ada gitu kan. Makanya ini
buku harus dikenalin. Caranya, pertama bedah buku. Jadi saya datang ke Indonesia, sudah jauh, sudah mahal, sudah capek ya, tapi nggak apa-apa. Saya datang ke sana, saya terangkan bagaimana saya membuat buku ini, kemudian menerangkan isinya. Tertarik nggak? Silakan beli. Kalau sudah beli, tanda tangan. Jadi meet and greet gitu ya. Nah, dengan begitu, memang dari Alex Media ini sudah dipajang di website mereka, sudah dipajang di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ini ada ya. Cuman kalau buku itu nggak dikenalin, itu kan nggak bakal ada yang beli gitu. Nah, dengan begini bedah buku, orang jadi kenal, orang jadi tertarik, orang jadi beli gitu loh. Kemudian dengan acara workshop, jadi saya kasih tahu, ada yang ingin menulis buku, saya sudah pernah menulis buku belum gitu. Ya udah, saya kasih tahu caranya bagaimana. Jadi tip-tipnya dari langkah awal sampai terakhir. Kemudian dari situ, kemudian saya mengajak teman-teman yang tertarik untuk membaca buku, menulis buku, untuk ikut talk show. Jadi biar mereka bisa datang, kemudian diskusi dengan saya, caranya bagaimana, kemudian ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tadi kan medsos, saya sudah bilang itu dari Alex Media sendiri sudah ada, di tempat saya, medsos saya juga ada. Tapi ya itu tadi, kalau kita nggak terjun langsung, nggak bakalan buku laris kan. Nah, makanya saya bilang, kalau orang buat buku, itu nggak bisa didiamin. Kecuali kayak si Harry Potter gitu ya. Orang semua udah pada nyari. Tapi kalau bukunya Ghana kan, orang belum begitu kenal gitu. Yang ini? Setelah buku yang ini adalah saya ketemu dengan artis-artis. Jadi yang foto paling kiri atas, itu adalah saya dipilih jadi model iklan sebuah mebel di kota sebelah. Ceritanya waktu itu saya nganterin anak-anak untuk casting. Karena anak-anak kan blaster ya, jadi kan wajahnya unik. Saya kirim ke sebuah casting, anak-anak nggak mau. Sudah sampai di sana, nggak jadi deh mama. Loh kok nggak jadi? Udah jadi deh, nanti mama ikutan sekalian. Oh ya udah, kalau mama ikutan, kita juga jadi ikut casting gitu. Akhirnya kita bertiga casting. Malah saya yang dipilih. Itu saya bilang, jangan dong, jangan saya, kan saya nganterin anak. Kalau anaknya nggak menang, nggak jadi covernya, kan anak-anak nanti marah, saya bilang gitu. Akhirnya kami bertiga ini yang dipilih. Saya yang halaman pertama, anak-anak dengan saya halaman kedua. Nah, ini penampakannya. Nah, setelah itu saya tampilkan ini di pameran saya di UPGRIS Semarang, di Universitas PGRI Semarang, karena saya menampilkan foto-foto saya menari di 11 negara, supaya menginspirasi mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah potensi mereka, talenta mereka, dan mengenalkan ke seluruh dunia. Kalau nggak sekarang dimulai, nggak bakalan dimulai, gitu kan? Makanya saya tampilkan foto-foto saya menari, termasuk salah satu menjadi model mebel di Jerman. Oke. Nah, ini yang di tengah ini saya ketemu, saya diajak Mbak Kris, ini teman baik saya yang ada di Jerman, asli Jakarta, punya pabrik di Jakarta. Yuk ikut yuk ke San Moritz gitu. Oh kenapa? Soalnya si Syahrini mau datang. Oh iya, nanti tak kenalin deh sama Syahrini gitu. Oh sama artis mau dong. Kalau kita ke Jakarta kan jarang. Kalau artisnya yang dari Jakarta ke luar negeri, ayo dong kita ketemuan gitu. Akhirnya kita ketemuan, foto-fotoan, ada kafe cantik, ngopi cantik, kemudian makan malam. Waktu itu belum nikah, belum sama si Reno ya, masih single. Terus dia bilang, Gana kamu punya anak, punya suami gitu. Aku doain ya. Saya bilang, iya, kamu pasti suatu hari pasti akan bahagia. Akhirnya setahun kemudian dapat Reno. Doanya terkabul. Doanya terkabul. Nah, ini juga nih ada sama suami yang mensupport terus ya. Iya, harus dong. Siapa lagi kalau masuk yang nyupport tetangga. Suami dong. Nah, ini yang narik becak juga dia. Katanya dia bilang gini, karena sayangku, kalau di India kan ada Taj Mahal. Itu hadiah suami pada sang istri. Aku juga pengen ngadiah kamu tak kasih becak ya gitu. Wah, becak gitu. Terus dikasih becak kan, dibeliin becak. Nah, becak itu nggak hanya untuk saya, tapi juga dipamerkan di pameran yang kita adakan. Supaya orang tahu ini loh alat transportasi yang zaman dulu tuh sering dipakai, sekarang jarang dipakai, dan ini ramah lingkungan. Ini pas banget dengan di Jerman. Dan di Köln, itu di kota atas Jerman, itu ada banyak sekali becak-becak India atau becak-becak Vietnam yang dijual, kemudian didayakan oleh
orang-orang Jerman ditarik, dan orang yang naik itu satu kali naik 1 jam itu 60 euro. Jadi 1 menitnya 1 euro ya, 15.000 1 menit. Itu jadi atraksi wisata di kota-kota besar. Saya pikir wah bagus ya. Jadi kita narik becanya di sini-sini aja berdua gitu. Ini kok panas ya, kita jalan-jalannya pakai beca gitu. Narik beca gitu lurus aja balik lagi atau depan rumah gitu, senang-senang aja. Nah, itu tadi juga ada foto Mami Kartika Avandi ya. Tanggal 15 Agustus akan ada Zoom dengan beliau. Karena beliau kan pelukis ya, yang melestarikan gayanya Pak Avandi ke seluruh dunia. Beliau masih keliling dunia dengan kondisi yang dengan dengan kursi roda, dengan sudah lansia, sudah beda lah dengan kita yang wah masih begini kalau jalan ya. Usia tidak menjadikan halangan kita untuk berprestasi, berkegiatan, mengenalkan Indonesia dan lain sebagainya. Ini supaya nanti biar generasi yang ada di Jakarta sekitarnya ini biar terpacu lagi begitu dengan kehadiran beliau tanggal 15 nanti. Sudah ketemu dengan beliau, saya kalau ketemu tuh selalu dikeloni, jadi tidur bareng satu dipan gitu sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Kalau ketawa kita wow kenceng gitu kan sambil mengurai masa lalu. Beliau tuh kalau malam tuh semua ceritanya keluar. Tuh seneng saya, seneng dengerinnya. Dan saya memang berencana untuk menulis buku biografi tentang beliau, sudah jadi. Beliau bilang, Gana, kalau buku biografi mending kalau saya sudah nggak ada aja. Jadi itu sebagai sebuah kenangan. Kalau sekarang saya kan masih ada, katanya gitu. Ya udah deh Mami, kita tunggu aja. Jadi usia berapa sih Mbak beliau? Ini toh? Kalau nggak salah 84 ya, 84 apa berapa? Ini ya, yang pakai baju merahnya. Ya, yang orange. Nah, ini yang pojok kanan ini ada Claudia Emanuela Santoso, pemenang The Voice of Germany dari Bandung, dari mana sih? Jakarta atau Bandung ya? Pokoknya dari Indonesia lah gitu. Ini luar biasa sekali. Jadi dia di Indonesia ditolak-tolak atau tidak menang, justru ketika berada di luar negeri, orang Jerman mengamati juri-jurinya, ini bagus, ini harus menang, gitu. Dan ternyata memang dia ini pendukungnya banyak, nggak hanya orang Indonesia loh yang ada di Jerman, tapi juga orang Jerman sendiri yang vote kan, gitu. Yeah. Dan saya kira ini bagus karena dia kan dalam rangka sekolah kan, sekolah musik, dia kan memang talentanya musik, sekolah musik di München. Terus dia coba kenapa sih nggak daftar The Voice of Germany, kan ini passion saya gitu. Meskipun berdarah-darah di Indonesia nggak dihargai, akhirnya tetap semangat, dapat juga kan. Jadi nomor 1 di Jerman, wah itu luar biasa sekali. Saya ikut konsernya itu, waduh luar biasa. Benar-benar sangat menginspirasi. Umurnya waktu itu masih 18 loh. 18 itu dapat apa saya umur 18 ya? Paling itu ke Filipina itu ya. Saya bilang oh prestasinya luar biasa sekali. Jadi orang-orang seperti itu yang memang patut dikunjungi, ditemui dan diambil inspirasinya. Kemudian yang foto paling bawah kiri tadi kan saya sebagai blogger di Kompasiana diberi kesempatan untuk masuk TV Kompasiana waktu itu oleh Kompas TV. Kemudian karena saya sudah dikenal lama di Kompas TV, Kompasiana TV, ketika ada acara apa, misalnya Corona di Jerman bagaimana, saya kemudian diundang lagi untuk ikut menginformasikan bagaimana kondisi situasi yang ada di Jerman saat ini sehubungan dengan Corona. Kemudian saya juga shoot kota-kotanya, keadaannya bagaimana, orang pakai masker tidak, antri tidak, jarak berapa, itu semua saya bagikan kepada Kompas TV. Kapan itu waktu kalau nggak salah April ya waktu Bapak meninggal itu. Kemudian saya juga bertemu dengan artis Indonesia Thomas Kocak di sebuah gereja. Aduh senangnya waktu itu ada sebuah gereja evangelis ya, Kristen Protestan mengundang kami untuk datang karena ada tokoh Thomas Kocak yang nulis buku dan juga sebagai jemaah dari gereja tersebut. Ya senang aja kita foto. Selesai acara misa begitu kan, nggak ada yang datang ke dia. Saya beranikan diri, langsung maju ke dia, saya minta foto sama dia, semua pada ngikut. Jadi kan banyak followernya ya, oh ini bagus nih, foto dengan tokoh. Jadi dia kan juga penyiar, dia juga di TV, dia juga nulis buku, dia juga artis film begitu ya. Jadi memang
tokoh yang sangat menginspirasi, yang membuat saya tuh, aduh seneng banget, patut disebar-sebarin deh, jadi inspirasinya dia, dan bagaimana dia beraktivitas gitu. Usianya juga udah 70-an kalau nggak salah ya, tapi tetap aktif, itu bagus. Dan kondisi tubuhnya masih, wah, otot kawat gitu ya. Kalau di kita mungkin 70 sudah gitu ya, udah beda gitu. Semangatnya juga udah beda. Oh, thank you. Sharingnya banyak banget. Yang Ada nih. slide yang gimana Mbak Gana banyak diundang sebagai speaker. Iya. Aduh seneng sekali. Terima kasih sudah diundang oleh DARI ya. Ada acara dari DARI, ada acara dari Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana di kompasiana.com. Kemudian juga di Up Radio Semarang. Ini kan radionya Universitas PGRI Semarang. Ya. Kebetulan saya dulu juga penyiar ya di Semarang selama 11 tahun di Smart FM, jadi radio lain. Kemudian oleh Indonesia Belajar di Jakarta, ini juga seneng saya. Kemudian dengan kompasiana.com juga saya diundang dalam acara Gathering, Change Together. Kemudian di Jerman saya diundang dalam acara peran perempuan dalam melestarikan budaya Indonesia. Waktu itu dengan perempuan Indonesia berkebaya. Nah ini saya juga berkebaya nih. Kan sekarang biar orang Indonesia itu lebih apalagi ya melestarikan dengan oke deh kita pakai seminggu sekali kita hari Selasa gitu. Kalau saya sih pakainya nggak setiap hari Selasa, pokoknya kalau ada acara pakai. Kalau misalnya 1 minggu acara pakai terus. Kalau ulang tahun lagi Jumat pakai lagi gitu. Jadi memang sebagai identitas saya. Oh kok lainnya iya, ini dari Indonesia sambil pamerin begitu ke Mayu ya. Jadi ini ngiras-ngirus ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kita datang ke pesta, ngenalin ini, ngenalin tari, ngenalin angklung. Jadi sekaligus gitu ya, nggak harus kerja banyak, tapi sekali waktu, sekali tempat, sudah selesai. Yang hadir di sini, silahkan kalau ada yang nanya. Mbak Tami, kita tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Tami ini paling rajin, aku suka banget Mbak Tami. Dan Mbak Tami ini rajin kemana aja acara Kompasiana di Jakarta, di mana aja selalu dia ikuti. Aduh keren. Saya suka semangatnya 45 nih. Ini cocok nih. Di dasar Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Mbak Ari, boleh tanya ya? Boleh Mbak Ari. Silakan. Iya. Kalau di Jerman, khususnya di tempat Mbak Gana, sejauh mana sih kita bisa melakukan mobilitas, misalnya kalau di Indonesia kan kita gampang ke Semarang, ke misalnya ke Bandung, kemana. Nah, kalau di Jerman sendiri bagaimana, Mbak? Oh, lebih gampang lagi karena kan kami punya mobil ya, jadi mobilitasnya kalau tinggi nggak apa-apa. Cuman untuk alat transportasi kurang karena hanya setengah jam sekali kan tinggal di desa kayak gunung. Tapi kalau kami punya mobil itu kan kemana-mana bisa aja. Jadi kalau saya mau ke Swiss 1 jam, mau ke Paris 3 jam, ke Paris 3 jam bisa tiap hari. Tapi males di sana coronanya banyak. Terus mau ke Italia 3 jam, ke Austria 3 jam, pakai pesawat lebih lagi 1 jam aja sampai. Kemudian mau ke Polandia berarti kita terbang dulu ke Berlin, baru ke Polandia bisa 1 jam. Itu cepet banget sebenarnya kemana-mana. Jadi Jerman itu kan kelilingnya kan lock country ya, jadi kelilingnya itu kan negara-negara Eropa, jadi kemana-mana gampang gitu loh. Yang tanyakan mungkin yang transportasi umumnya itu Mbak, apa by bus atau ada semacam kayak komuter lain di Indonesia gitu? Kalau di saya nggak ada, paling bis sama kereta api, dan itu memang ada jam-jamnya ya. Jadi misalnya kalau bis itu setengah jam sekali, 15 menit sekali, gitu. Jadi tidak setiap kayak kita gini-gini udah ada lewat 1 menit ada, 1 menit ada. Di sini nggak begitu. Mungkin kalau di kota besar seperti Frankfurt, Berlin itu kan komuter banyak ya yang Straßenbahn begitu atau U-Bahn yang bawah tanah itu banyak. Setiap menit ada. Lewat lagi pergi, datang lagi pergi. Itu kita mobilitasnya tinggi, nggak usah pakai mobil, kemana-mana bisa. Cuman karena saya di daerah pucuk, saya tuh 700 meter di atas permukaan air laut. Gunungnya itu 900 meter di atas permukaan air laut. Jadi daerah yang kayak Lembang gitu kali ya. Atau daerah di kita itu Sumowono di Semarang gitu. Jadi memang daerah tinggi. Jadi harus punya mobil sendiri. Kalau enggak kan susah ya, punya anak, ada
jadwal apa, harus kerja, harus belanja, harus susah kalau nggak punya. Oke Mbak Gana, langsung ya, let's imagine. Iya, bisnisnya sukses. Ini lagi merintis bisnis. Amin. Mudah-mudahan, doakan kalau target saya sebenarnya mirip Mbak Gana, pengen mengenalkan kuliner ke luar negeri. Doakan aja. Amin, amin. Ya. Oke, ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Tami. Thank you banget. Ya, ini ceritanya ini kita sudah berjalan-jalan ke Jerman, terus tadi mampir ke Thailand, ya kan, sharing dari Mas Gordi. Jadi ini iya. Termasuk Mbak Tami. Mbak Tami sendiri ada di mana ya? Ini kayaknya dari Jakarta deh. Jakarta, artinya Tangerang, Jakarta, Jerman, Thailand. Dan harusnya nanti kalau kita adakan lagi, Mas Gordi mungkin pindah lagi ya? Bukan lagi di Thailand, Mas Gordi pindah dari Italia, Thailand, nggak tahu kemana lagi. Tetap membawa Indonesia, gitu kan? Nah, sebagai penutup ini Mbak, apa pesannya nih? Saya sudah coba sharingkan. Ya, jadi kalau menurut saya orang kan punya karakter dan passion, talenta sendiri-sendiri. Saya bilang, oke, talentanya diasah karena ini merupakan passion yang kalau nggak diturutin nanti bisa crazy gitu ya. Jadi jangan lupa deh kita menyenangkan diri sendiri. Kayak saya tadi, meskipun keluarga saya nggak senang saya nulis, saya tetap nulis. Karena kebebasan beropini, menulis itu kan memang sudah ada hukumnya gitu. Apalagi ini merupakan passion, itu harus dijalani. Kalau enggak nanti mungkin saya bisa ngiler ya kalau enggak dituruti. Kemudian jangan pernah putus asa. Seperti Claudia tadi ya, dia gagal di Indonesia, dia nggak putus asa. Terus aja, passionnya diikutin. Jadi di Jerman kan? Mungkin nggak di Indonesia, di Jerman jadi. Seperti saya. Waktu nulis, saya nggak jadi di Indonesia. Saya jadi di Jerman. Karena justru jauh itu membuat saya semakin semangat untuk melatih kemampuan untuk menulis. Kemudian jangan ngot-ngotan dong. Minggu ini mau, minggu depan nggak mau. Nah, itu harus konstansi. Harus semangatnya tuh 45 terus. Nggak hanya Agustus 45. Mau Agustus, mau Januari, mau Desember, semua 45 gitu ya. Nah, jangan suka ditunda-tunda. Kalau orang Jerman bilang tuh... Jerman bilang tarso. Tarso, ntar besok. Kalau nggak sekarang, nggak bakalan dilakuin. Ya udah sekarang aja. Kalau maunya sekarang, sekarang aja. Kemudian jangan malas perluas networking. Saya sudah networking di Kompasiana, di Kompas, di radio-radio, blogger, kemudian di website mana, terus di komunitas ini yang ada di kampung kami, kemudian di murid-murid saya yang ada di kota lain. Jadi networking dengan orang lain itu penting karena suatu hari mereka butuh kita butuh mereka. Jadi simbiosis mutualismenya tetap ada kapanpun itu. Kemudian jangan malas aktifkan media sosial, jangan didiamin. Kalau ada yang komentar jawab, jangan didiamin, dilihat aja udah nggak usah dikomentari gitu. Jangan. Itu merupakan sebuah timbal balik yang dia perhatian kok sama aku. Lain kali aku tetap akan sambung silaturahim dengan dia. Kemudian jadi orang tuh jangan jutek, gitu. Karena itu akan membuat kita tuh bad luck gitu ya. Ada ketidakuntungan, ada kesialan yang akan datang karena kita tuh orangnya kok ini orang jutek banget gitu ya. Kemudian kalau kita sudah punya semua, jangan tinggi hati, tetap rendah hati gitu. Kalau rendah diri jangan. Rendah hati kan bilangnya, wah nulis buku ya, saya nggak bisa. Ya udah mulai belum? Belum. Sudah dicoba? Enggak. Nah, itu kan berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Padahal dia sebenarnya potensinya ada, bisa gitu ya. Makanya rendah hati boleh, rendah diri jangan. Maju terus. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi tetap ada kok. Kayak misalnya tulisan ya. Tulisan tuh tiap tulisan punya nasibnya sendiri. Ini tulisan ini dapat 1 juta, tulisan ini dapat 3 juta, tulisan ini jadi buku. Jadi kalau kita punya passion di menulis misalnya, itu pasti ada manfaatnya. Terima kasih sharingnya. Terima kasih sudah diundang, De Ari. Semoga bermanfaat. Pesan-pesannya juga kena banget, ya kan? Jadi tetap punya me time yang positif, ya kan? Iya, harus. Kalau enggak kita cari duit, kita bersih-bersih lah, kita apa gitu, kita ininya dapat enggak gitu ya, aku apa ya senengnya gitu kan. Harus dong, perempuan Indonesia sekarang udah maju, berargumentasilah gitu. Kalau memang ada yang
protes, kita bisa kasih argumen. Soalnya begini, kita harus bisa berdialog. Terima kasih Mbak Gana, dan kita sekali lagi ucapan dari Mbak Gana sini, merdeka dan selamat merdeka. Selamat 17-an ya. Salam Jakarta, Indonesia, Jerman, dan Thailand. Ya, terima kasih waktunya.